Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Gunung Sari dan segenap jajarannya, Takmir Masjid Al-Mu'awanah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengkaji tentang hadisul umdah, hadis pokok yang berbicara tentang masalah sholat, yaitu hadis al-musi sholatahu. Ada sahabat yang melakukan sholat 3 kali, kemudian sama Rasulullah dikatakan irji fasolli fa innaka lam tusolli. Terus Nabi mengajarkan tata cara sholat. Semua hal yang disebutkan dalam hadis pokok atau hadis umdah itu menjadi rukun di dalam sholat. Kemudian juga sudah kita kaji tentang tanawwu' fil ibadah. Tanawwu' fil ibadah itu artinya boleh melaksanakan ibadah meskipun kaifiyah atau tata caranya itu berbeda, selama itu memiliki dalil yang sahih atau berdasarkan sunnah makbulah, sunnah yang bisa dijadikan dalil baik berupa hadis sahih maupun hadis hasan. Kita sudah kaji secara khusus berkaitan dengan aqwalus shalah, yaitu zikir atau ucapan-ucapan yang kita baca di waktu sholat. Itu sudah kita kaji ya. Kemudian juga kita sudah mengkaji tentang persiapan sholat atau yang diistilahkan oleh para ahli fikih disebut syurutus sholah, mulai dari ma'rifatul awqat, mengetahui waktu masuknya sholat, kemudian juga satrul aurah, menutup aurat, kemudian suci badanan, thauban wa makanan, suci baik badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Kemudian juga orang yang melakukan sholat itu harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, untuk kali ini, karena kemarin kita momennya tahun baru dan Natalan, sehingga yang kita bahas justru berkaitan dengan narasi kelahiran Yesus Kristus atau Nabi Isa menurut Al-Quran dan Injil. Nah, sehingga pada malam hari ini kita coba lanjutkan apa yang sudah kita kaji yang berkaitan dengan tuntunan sholat 5 waktu sebagaimana putusan Majelis Tarjih di Munas Tarjih tahun 2015 di Jogja, atau sebagaimana yang terdapat di dalam HPT Jilid 3. Kita masuk pada kesempatan ini tentang kaifiyatus sholah, tata cara sholat. Ketika kita mau melakukan sholat, maka yang harus kita lakukan adalah istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Jadi kalau kita mau sholat, istiqbalul kiblah dulu, baru takbir. Nggak ada orang yang sholat Allahu Akbar baru cari kiblat. Yang dilakukan harus apa? Istiqbalul kiblat dulu, baru
mengucapkan takbir. Sebagaimana di dalam hadisnya juga Rasulullah dikatakan kalau Rasulullah mau melakukan sholat apa? Istaqbala al-qiblah. Rasulullah menghadap kiblat. Tsumma kabbar, baru mengucapkan takbir yaitu takbiratul ihram. Dan istiqbalul kiblah ini dalam pandangan ulama itu menjadi syarat sahnya sholat. Artinya syarat dengan rukun itu keduanya sama-sama wajib. Hanya saja kalau syarat itu di luar ibadah, tapi kalau rukun di dalam. Kayak kita istiqbalul kiblah, menghadap kiblat itu kan di luar ibadah sholat, sehingga disebut apa? Syarat. Tapi kalau Al-Fatihah itu rukun, karena Al-Fatihah itu kita baca ketika kita sudah berada di dalam sholat. Ya. Istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Kiblat itu Ka'bah di Masjidil Haram. Kalau kita berada di Masjidil Haram, artinya kita melihat apa? Ka'bah. Itu harus menghadap ainul kiblat atau apa? Pada kiblatnya. Tapi kalau kita di luar Masjidil Haram atau tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung, berarti menghadap jihatul kiblah atau arah kiblat. Artinya tidak harus persisi. Tapi kalau kita berada di Masjidil Haram, kita melihat Ka'bah di depan kita, ini berarti harus lurus. Tapi kalau di luar Masjidil Haram, artinya ketika kita di Indonesia kan tidak tahu arah kiblat secara persis. Maksudnya kita tidak tahu apakah kita menghadap ke barat serong sedikit itu betul-betul pas arah kiblat atau enggak, kan enggak tahu. Sehingga kita menghadap apa? Jihatul kiblat, arah kiblat. Nah, ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Karena Nabi Muhammad itu dulu melakukan sholat itu menghadap Baitul Maqdis yang berada di mana? Yerusalem. Karena semua kiblatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad ya Baitul Maqdis atau di Yerusalem atau di kawasan Masjidil Aqsa itu. Sehingga Nabi Muhammad itu selama sitata asyara syahran, selama 16 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, tetapi sering diejek oleh orang Yahudi. Ternyata agama Islam itu tidak jauh dengan agama Yahudi, sama-sama apa? Menghadap Baitul Maqdis. Atau kalau bahasa Ibrani-nya Bait Hakodesh. Hakodesh itu muqaddas atau Bait Muqaddas. Nabi Muhammad menghadap Baitul Maqdis, kemudian meminta kepada Allah supaya Allah apa? Melakukan tahwilul kiblat, pemindahan arah kiblat. Makanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 itu dikatakan apa? Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami telah melihat wajahmu itu selalu menghadap ke langit. Maksudnya apa? Berdoa kepada Allah. Falanuwalliyannaka qiblatan tardoha. Maka sungguh kami akan memalingkan wahai Muhammad ke arah kiblat yang engkau kehendaki. Maksudnya ke Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka ketika itu Nabi Muhammad menerima perintah untuk apa? Mewalingkan wajahnya syatral Masjidil Haram, ke arah Masjidil Haram. Wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra. Dimanapun kamu berada, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sehingga dari ayat ini dipahami bahwasanya orang sholat itu syaratnya harus apa? Istiqbalul kiblat. Tetapi yang menjadi permasalahan, Pak, ada beberapa kasus yang kita mungkin tidak bisa menghadap kiblat. Sebenarnya ini sudah kita bahas waktu kita membahas apa? Fikih
Safar yang berkaitan dengan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Ada beberapa kasus yang mana orang sholat itu tidak bisa menghadap arah kiblat secara persis. Misalnya ketika kita naik kapal laut, itu bagaimana cara kita menghadap kiblat? Maka caranya kita cari arah kiblat. Tetapi ketika kapal itu nanti berjalan, itu kemungkinan kita sudah geser, Pak. Artinya arahnya sudah tidak persis menghadap kiblat. Itu boleh. Tetapi kita mengawali sholat, kita tanyakan mana arah kiblat. Itu ketika kita naik apa? Kapal laut. Nah, itu dalilnya dari hadis Anas ibn Malik yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yusalliya ala rahilatihi tatawwuan. Rasulullah itu apabila ingin mengerjakan sholat di atas kendaraannya, tatawwuan, sholat tatawwu, istaqbalal kiblata, Nabi menghadap kiblat dulu. Artinya kendaraannya itu, kalau Nabi dulu pakai apa? Pakai khimar, keledai, atau pakai apa? Unta. Itu diarahkan ke arah kiblat. Fakabbara, terus Nabi takbir lis-shalah, maksudnya memulainya dengan takbiratul ihram. Tsumma khalla an rahilatihi fa shalla haitsuma tawajjahat bih. Terus Nabi membiarkan kendaraannya itu berjalan sesuai rute perjalanan yang dituju. Dan dari hadis Anas ibn Malik ini, Pak, disimpulkan dalam konteks sekarang bagi orang yang sholat di atas kapal laut. Berarti kalau kita naik kapal laut mau mengawali sholat, cari arah kiblat. Nanti kalau kapalnya itu sudah jalan ternyata kita tidak persis menghadap kiblat, itu ya tidak apa-apa. Oke ya. Kemudian yang kedua, kalau kita naik angkutan umum, misalnya apa? Pesawat, kereta api, atau angkutan umum yang lainnya, maka ketika kita sholat, kita cukup menghadap sesuai arah kursi kita. Misalnya jenengan dari Jakarta ke Surabaya, kebetulan dapat tempat duduk menghadapnya ke timur. Nah, ketika kita mau sholat, ya sudah. Artinya apa? Sholat menghadap ke timur, meskipun membelakangi arah kiblat. Tidak perlu jenengan misalnya, Pak, apa itu di atas tempat duduk terus jenengan itu loh duduk, tapi kayak saya itu pantat saya hadapkan ke selatan. Kemana itu? Ke selatan, ke timur ya? Kan enggak. Cukup sesuai dengan tempat duduk. Nah, atau misalnya di depannya kalau mau pindah ya nggak apa-apa, tapi itu harus melakukan negosiasi dulu, Pak. Ya kalau mau, kalau enggak. Tapi kalau misalnya sama-sama temennya bisa digeser ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, ya berarti sholat sesuai arah tempat duduk kita meskipun tidak menghadap kiblat. Ini berdasarkan hadis Ibnu Umar, karena Rasulullah SAW yusolli ala rahilati. Rasulullah itu pernah sholat di atas kendaraan haitsu tawajjahat bihi, mengikuti arah kendaraannya itu berjalan. Berarti kalau konteks sekarang, hadis ini bisa kita aplikasikan ketika kita sholat di kendaraan atau angkutan umum, misalnya pesawat, kereta api, ataupun yang lainnya. Yang kedua, menggunakan prinsip taisir. Taisir itu apa? Kemudian ada kaidah dalam fikih, yaitu apa? Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Al-masyaqqatu sesuatu yang berat itu membawa kemudahan. Artinya Islam itu sangat fleksibel. Ajaran Islam itu kontekstual, bisa diaplikasikan dalam segala
keadaan, sehingga kita tidak perlu menyusahkan diri ketika ingin sholat karena tidak bisa menghadap kiblat. Tapi kalau kita memakai kendaraan pribadi ataupun kita rental atau supirnya itu bisa dikendalikan, atau misalnya kita rombongan. Kalau rombongan itu kan supirnya bisa kita perintah. Maka ketika kita mau sholat, kita cari masjid atau cari musola di SPBU dan sebagainya, Pak. Kenapa? Karena kendaraan pribadi itu kita yang memiliki otoritas. Atau kalau misalnya rombongan rekreasi, rombongan muktamar kemarin kan supirnya bisa diatur. Tapi kalau kendaraan umum, Pak, jenengan naik bis, kemudian supirnya, Pak supir berhenti sebentar ya, saya mau sholat. Oh, nanti jenengan bisa dihajar sama semua penumpang bis itu. Karena menghambat perjalanan gitu. Tapi kalau kendaraan pribadi, waktu kita sangat mepet. Misalnya jenengan mengejar tiket pesawat, meskipun kita pakai kendaraan pribadi, misalnya mau ke bandara yang dinaiki mobil pribadi, tapi waktunya itu sudah mepet. Kalau tertinggal ya kita nggak bisa take off gitu. Nah, ketika itu kita boleh melakukan sholat di kendaraan kita, misalnya di mobil, meskipun tidak menghadap kiblat. Karena waktunya sudah mepet. Itu berlaku kaidah al-masyaqqatu tajribut taisir. Sesuatu yang susah itu membawa kemudahan. Nah sekarang, Pak, bagaimana kalau orang sakit itu? Ketika sholat, apakah harus menghadap kiblat? Kalau misalnya dia tidak bisa bergerak, sakit stroke, badannya berat, kemudian Pak? Tapi bisa dikondisikan ya, misalnya kalau kita keluarga kan mungkin ranjangnya itu dihadapkan ke kiblat. Tapi kalau misalnya di rumah sakit gitu, kan di rumah sakit kan ranjangnya atau bednya itu kan sudah disetting, Pak. Terkadang tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat. Dia misalnya sakit stroke berat gitu, tapi sakit stroke itu kadang sudah nggak bisa sholat, Pak. Karena kan otaknya sudah nggak normal. Ketika lagi masa kritisnya dulu, maksudnya ketika semacam itu kan dia sudah tidak mukallaf itu tidak kena kewajiban sholat. Karena sholat itu wajib bagi orang yang akalnya masih waras. Tapi kalau sudah tidak waras tadi, kondisi sakit, maksudnya pas sakit stroke yang kritisnya itu loh, nah itu sudah tidak wajib sholat. Tapi kalau misalnya tadi sudah kritisnya hilang, artinya dia sudah mulai sadar, disuruh sholat juga bisa, tapi kemungkinan badannya nggak bisa bergerak, ya berarti sholat sesuai dengan keadaannya itu dan menghadap meskipun tidak menghadap kiblat. Maka ini berlaku ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Timur dan barat itu milik Allah. Fa aina ma tuwallu, kemanapun kamu berpaling, fa thamma wajhullah, maka di sana ada wajah Allah atau ada wajhullah. Itu yang berkaitan dengan istiqbalul kiblah. Kemudian berikutnya, sholat itu, kalau ini kan konteksnya sholat wajib, harus dilakukan dengan qiyam. Qiyam itu berdiri. Sehingga sholat itu disyaratkan berdiri ketika sholat yang kita lakukan sholat wajib. Berarti sholat yang wajib berdiri itu sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah
tidak wajib berdiri. Yang kedua, orang yang wajib berdiri itu harus qadiran, dia harus mampu. Kalau misalnya tidak mampu, meskipun sholatnya wajib, ya berarti apa? Sholat sesuai dengan kemampuannya. Dalam hadisnya dikatakan apa? Sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbin. Ini hadis Imran ibn Husain. Ketika Imran ibn Husain itu mengidap penyakit bawasir. Bawasir itu penyakit apa? Ambeien, Pak. Karena Imran ibn Husain itu mengidap penyakit bawasir, fasa'altu an-nabiyya. Kata Imran ibn Husain, saya konsultasi kepada Nabi. Anis sholat, tentang sholat. Nabi menjawab, sholli qa'iman, sholatlah kamu dalam keadaan apa? Berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau tidak bisa berdiri ya dengan duduk. Fa illam tastati fa ala janbin. Kalau tidak bisa ya berbaring gitu. Dan berarti tadi orang sholat itu harus berdiri ketika sholatnya apa? Yang pertama wajib. Yang kedua, orangnya harus qadir, harus mampu. Maksudnya tidak ada halangan, tidak sakit. Kalau wajib berarti lawannya apa, Pak? Sunnah. Kalau sholat sunnah itu meskipun kita mampu, boleh kita melakukan sholat dengan berdiri, Pak. Gitu. Misalnya qobliyah ba'diyah, itu jenengan duduk nggak apa-apa ini. Apalagi sholat lain, Pak. Nabi itu ketika masa hayatnya itu jenengan baca di kitab sholawat tatawu di HPT kita jilid 1. Nabi itu ketika di akhir hayatnya itu semakin gemuk, Pak. Kalau orang semakin gemuk, sholat malam, karena sholat malam itu bagi Nabi kan hukumnya apa? Wajib. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Gitu. Sholat tahajud itu kan wajib bagi Nabi. Nabi tunaikan ketika di akhir hayatnya itu kebanyakan dengan duduk dan terkadang apa? Separuh duduk, separuh berdiri. Pernah membayangkan nggak? Maksudnya separuh duduk, separuh berdiri itu gimana, Pak? Maksudnya jenengan sholatnya duduk dulu. Dalam hadisnya kalau Nabi itu baca Al-Fatihah terus baca suratnya itu tinggal kira-kira tinggal 30 ayatan, 30 ayat itu baru berdiri. Menunjukkan lamanya, Pak. Artinya kalau sudah tinggal ayat yang dibaca itu tinggal 30, itu sudah semakin pendek, artinya sudah mau rukuk. Nabi baru berdiri, tapi mengawalinya sholat dengan duduk. Wong mau rukuk saja tinggal 30 ayat, Pak. Kalau sholat kita 30 ayat itu nggak sampai, Pak. Menunjukkan sholatnya malam Nabi itu terlalu apa? Panjang. Artinya kalau sholat sunnah boleh setengah duduk, setengah berdiri, itu dalam satu rakaat gitu. Atau misalnya dilakukan dengan duduk semuanya itu boleh. Tapi itu nisfu ajril qaim. Pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Tapi kalau jenengan tanya, Pak, lebih baik dapat pahala setengah atau tidak sama sekali melakukan? Ya, lebih baik ya dapat setengah, Pak, daripada apa? Tidak melakukan. Tapi kenapa kok sunnah itu lebih fleksibel, Pak? Karena sunnah itu jumlahnya banyak, makanya syariat apa? Mempermudah pelaksanaan sholat sunnah gitu. Termasuk meskipun kita mampu boleh dengan duduk, meskipun pahalanya cuma setengahnya orang yang melakukannya dengan berdiri. Tapi ya mending setengah, Pak, daripada tidak sama sekali sholat sunnah gitu. Oke. Kembali ke tadi ya, kenapa kok sholat itu harus qiyam berdiri? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta." Kemudian dikatakan apa? Wa qumu, dan berdirilah lillahi, kepada Allah, qanitin, dalam keadaan khusyuk. Ada kaidah yang penting, Pak. Kalau perintah Quran itu pasti wajib, itu amrun qur'aniyun. Perintah Quran itu wajib. Tapi kalau perintah hadis
itu bisa wajib, bisa sunnah, termasuk waqumu, dan berdirilah kamu lillahi kepada Allah qanitin dalam keadaan khusyuk. Artinya sholat itu kalau wajib berdiri. Jenengan kayak sekarang alhamdulillah sehat, nggak ada masalah ya. Kemudian sengaja sholat wajib dengan duduk, itu tidak sah. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun jenengan waras, nggak ada masalah, nggak ada problem kesehatan, Pak, melakukannya dengan duduk boleh, gitu ya. Oke. Dan kalau orang sakit itu cara duduknya bagaimana, Pak? Duduknya? Atau jenengan tadi melakukan sholat sunnah dengan duduk, model duduknya duduk apa? Duduk dalam sholat ada duduk iftirash, ada duduk apa? Tawarruk. Kalau iftirash itu apa? Iftirash itu dari kata farosun. Farosun itu alas. Artinya apa? Kita menjadikan apa? Menjadikan tumit kaki kita itu sebagai alas untuk duduk itu. Makanya kan kaki yang kiri kita duduki. Itu artinya apa? Iftirash. Semua duduk dalam sholat itu pasti duduknya iftirash, kecuali duduk di rakaat yang terakhir. Itu duduknya tawarruk. Tawarruk itu dari kata warikun. Warikun itu artinya pantat. Artinya kita tempelkan pantat kita ke lantai. Kita apa? Duduk dengan pantat. Kan kalau tahiyat akhir itu Pak, atau tasyahud akhir, kan kaki yang kiri kita apa? Masukkan ke bawah betis kaki kanan kan. Kemudian pantatnya atau bokongnya kan nempel ke lantai, makanya disebut apa? Tawarruk. Dan kalau kita sholat dengan duduk Pak, karena sakit atau yang kita kerjakan sholat sunnah misalnya, duduknya duduk apa Pak? Tawarruk, iftirash atau tarabuk. Tarabuk itu sila atau duduk apa Pak? Pernah lihat orang duduk sila Pak dalam sholat? Tapi hadisnya ada Pak. Hadis Aisyah itu menggambarkan Rasulullah itu pernah sholat mutarabbi'an, duduk dalam keadaan sila atau silau. Duduknya bagaimana? Dalam pandangan majelis tarjih, karena tadi hadis Imran bin Ibn Husain tadi, fa'il lam tastati faqaidan, kalau dia tidak mampu berdiri maka sholat dengan duduk. Duduknya itu dianggap mutlak. Mutlak itu apa? Tidak dijelaskan tata caranya. Berarti kaifa maqa'ada jaza, dia duduk model apapun boleh. Berarti tergantung kenyamanan itu. Makanya Pak, kalau jenengan pernah ke Timur Tengah, masjid itu di belakang pasti ada kursi yang dijejer-jejer itu Pak. Ya, menyediakan Pak. Kenapa? Karena kebanyakan orang Arab itu kalau tua itu semakin gemuk ya. Perutnya juga semakin besar Pak. Kalau disuruh berdiri itu berat, apalagi rukuk kemudian sujud. Mau sujud itu ancang-ancangin terlalu itu Pak. Sehingga biasanya masjid itu di belakangnya ada kursi atom, atau kalau masjidnya bagus ya kursi kayak gini dijejer di paling belakang gitu. Artinya boleh kita pakai kursi, boleh, atau kalau di lantai ya bisa duduk iftirash atau duduk tawarruk, tergantung kenyamanan kita, tergantung jenis penyakit kita kan. Misalnya punya asam urat, ini yang paling nyaman bagaimana duduknya? Ya berarti jenengan apa? Bisa melakukan sesuai dengan kenyamanannya. Tidak harus apa? Dengan duduk tertentu, termasuk pakai kursi juga boleh. Iya. Itu tentang tadi qiyam yang menjadi rukun salat itu. Berikutnya niat. Karena salat itu ibadah mahdhah,
maka semua ibadah mahdhah itu harus ada niat. Sebagaimana firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mukhlishina lahuddin ini bicara tentang ikhlas. Kemudian berikutnya hadis Umar bin Khattab, hadisnya cukup terkenal ya. Innamal a'malu binniyat. Ini hadis yang sering muncul di awal kitab-kitab hadis, termasuk apa? Arba'in Nawawiyah. Itu dimulai hadis Umar bin Khattab. Karena hadis ini kata para ulama apa? Dianjurkan diletakkan di awal semua kitab, termasuk apa? Sahih Bukhari. Kenapa? Karena supaya musannif atau mu'allif atau pengarang kitab itu apa? Ikhlas dalam menulis ilmu. Hadisnya bagaimana? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal itu ditentukan oleh niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap orang hanya mendapatkan apa yang ia niatkan. Ini ya hadis populer yang berkaitan dengan apa? Niat. Ini ceritanya panjang Pak, karena nanti kalau saya fokus di sini nanti waktunya habis. Intinya apa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian juga hadis Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum." Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa-rupamu dan harta-hartamu. Walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi Allah melihat kepada hati-hatimu. Melihat kepada hati itu apa? Melihat niat itu. Wa amalikum dan perbuatanmu. Jadi walakin yanzuru ila qulubikum itu maksudnya qulubikum itu sama dengan apa? Niyatikum. Melihat pada niat. Sehingga niat itu hukumnya wajib. Tapi yang menjadi perdebatan Pak di kalangan para ulama, niat itu masuk rukun atau masuk syarat? Rukun atau syarat Pak niat itu? Rukun. Syarat atau rukun Pak? Secara umum kalau kita di Indonesia sejak kecil niat itu jadi rukun atau syarat? Rukun. Bedanya rukun dengan syarat apa? Tapi yang jelas rukun itu wajib dilakukan, syarat juga wajib dilakukan. Ibadah kalau tidak memenuhi syaratnya tidak sah. Kalau tidak memenuhi rukunnya tidak sah. Tapi bedanya syarat dengan rukun apa? Kalau syarat itu di luar ibadah, dalam konteks sholat ya berarti di luar sholat. Contohnya apa? Syarat sholat harus suci dari hadas kecil. Misalnya hadas kecil yang menyebabkan kita melakukan wudu. Berarti wudu itu kita lakukan di luar sholat, sebelum sholat atau waktu sholat Pak? Allahu Akbar baru menjadikan pergi ke tempat wudu. Kan enggak. Berarti dilakukan di luar ibadah. Tapi kalau rukun itu di dalam. Itu di dalam. Contohnya Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu rukun sholat. Baca Al-Fatihah itu setelah kita takbiratul ihram. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Ini semuanya rukun. Di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam. Dan sekarang niat Pak. Jenengan niat sholat itu sebelum takbir atau setelah takbir? Sebelum Pak. Mau jenengan sholat itu rukuk niatnya dulu atau takbir dulu? Nah sekarang definisi sholat apa? Aqwalun wa af'alun. Sholat itu beberapa perkataan, beberapa perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dengan takbir. Tidak ada Pak definisi atau pengertiannya muftatahatun binniyah, dimulai dengan niat. Ada nggak definisi sholat? Nggak ada. Tapi kalau jenengan jawab niat baru takbir.
Nah sekarang niat itu syarat atau rukun? Nah, itu. Tapi yang jelas Pak, dalam mazhab apa? Syafi'i, niat itu rukun. Makanya kalau kita ditanya orang Indonesia karena secara umum mazhabnya apa? Syafi'i, pasti menjawab kalau niat itu rukun sholat. Meskipun kalau ditanya sholat itu diawali dengan apa? Dengan takbir. Tapi tetap menjawab niat itu rukun. Makanya kalau jenengan baca Safinatun Najat, dulu waktu kecil ngaji apa kitab Safinatun Najat, an-niyatu lughatan al-qasdu syai', yang disebut niat itu secara bahasa apa? Menyengaja sesuatu. Tapi secara istilah apa? Qasdu syai', menyengaja sesuatu, muqtarinan, ada yang baca muqtaronan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu yang diiringi dengan perbuatan. Berarti harus muqaronah. Harus apa? Muqaronah. Artinya lisan kita bilang Allahu Akbar, tangan kita angkat, hati kita niat. Bisa nggak Pak? Ada 3 hal. Tangan mengangkat tangan diangkat, mulut bilang Allahu Akbar, hati niat sholat. Karena ini susah Pak, makanya ada orang yang Allahu Akbar gak jadi, nih Allahu Akbar gak jadi. Nah itu berulang-ulang. Itu nggak masalah kalau sholatnya sendirian, yang jadi masalah kalau jadi imam itu. Allahu Akbar, makmumnya wis terlanjur apa ikut, ternyata enggak jadi. Allahu Akbar enggak jadi lagi. Akhirnya makmumnya apa tarik tangannya, udah jadi makmum saja. Kemudian lihat saya sekali takbir langsung jadi, terus Allahu Akbar, terus belok apa menengok, yuk lihat jadi kan. Ya sama-sama enggak jadi. Yang kedua ngomong. Itu karena apa? Mengikuti mazhab Syafi'i. Tapi sebenarnya pendapat Imam Syafi'i itu sudah dikritisi oleh Al-Imam Al-Ghazali dan juga Al-Imam Al-Juwaini yang mengatakan antara niat dengan takbir itu tidak harus muqaronah hakikiyah. Muqaronah hakikiyah aja Pak? Muqaronah secara bersamaan, secara realita. Tapi boleh, yang penting ada apa? Muqaronah urfiyah. Pokoknya dianggap kita berusaha membarengkan antara apa? Hati dengan ucapan takbir, meskipun realitanya tidak berbarengan, itu dianggap boleh. Kenapa? Kalau mengikuti Imam Syafi'i itu susah Pak, makanya nggak jadi-jadi itu. Makanya sama ulama Syafi'iyah diantaranya adalah Imam Ghazali dan Imam Juwaini atau Imam Harmain, gurunya Imam Ghazali. Pendapatnya Imam Syafi'i itu terlalu susah. Oleh sebab itu kita pindah dari muqaronah hakikiyah, persamaan secara realitas antara lisan dan hati, dirubah menjadi muqaronah urfiyah. Yang penting apa? Ada usaha untuk mematchingkan antara lisan dengan hati. Itu. Dan sehingga Pak, dulu di HPT jilid 1 ya, HPT kita itu seolah-olah sama dengan mazhab Syafi'i. Di sana dikatakan idza qumta ila sholati fakabbir. Idza qumta ila sholati faqul Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah. Kalau engkau mau mengerjakan sholat, ucapkanlah Allahu akbar mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu kepada Allah. Seolah-olah majelis tajih memiliki pendapat kalau niat itu ya rukun gitu. Tapi di HPT jilid 3 itu definisi niat itu dirubah Pak. Tidak apa qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, tapi apa? Al-iradatu mutawajjihatu nahwal fi'li. Kehendak yang ditujukan untuk melakukan perbuatan.
ibtigha'an liwajillah, untuk mencari keridhaan Allah, wa imtithalan li hukmihi, dan mematuhi hukumnya. Sehingga niat itu boleh dilakukan sebelum takbir tapi di zaman yasir, dengan waktu yang pendek, sebagaimana pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal As-Syaibani, yang mana mereka berpendapat kalau niat itu syarat sholat, bukan rukun sholat. Sehingga kalau jenengan mengerjakan sholat niatnya sebelum takbir itu sah, nggak apa-apa. Itu ya, kalau di tarjih semacam itu. Artinya ada pergeseran keputusan gitu. Dan ini lebih mudah daripada mengikuti mazhab Syafi'i, ya repot itu Pak. Ya itu nggak jadi. Kemudian apakah niat itu harus ditalafutkan? Ditalafutkan itu dilafadzkan. Misalnya besok mau sholat subuh, usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Apakah harus ada talafut atau tidak gitu. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya disebutkan dalam HPT kita Pak, dan sumbernya itu Al-Muhadzab. Ada kitab Al-Muhadzab itu yang ditulis oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi, kemudian disarai oleh Imam Nawawi menjadi Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Itu kitab fikih yang otoritatif dalam mazhab Syafi'i, cukup besar. Dalam Al-Muhadzab Pak dikatakan di sana, "Tsumma yanwi wa niyatu fardun min furudis shalah." Orang itu kalau mau sholat niat, dan niat itu wajib dan termasuk wajib-wajib sholat atau rukun daripada rukun-rukun sholat. Wali annaha qurbah maqdoh, karena sholat itu apa? Ibadah maqdoh. Fala tasihha min ghairi niyah, maka tidak sah tanpa niat. Kasom, sebagaimana puasa ya harus niat. Kemudian dijelaskan tempatnya niat di mana? Wa mahallun niyati al-qalbu, tempatnya niat itu di hati. Fa inna wa biqalbi duna lisani ajza'ahu, kalau orang itu niat dengan hatinya tanpa diiringi lisannya maka sudah mencukupinya. Artinya kalau jenengan sholat tanpa usholi itu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i itu sudah sah Pak. Tidak ada kitab mazhab Syafi'i yang bilang itu sholatnya tidak sah, karena sudah jadi politik identitas. Maka orang tidak berani niat tanpa usholi. Ya sebagaimana kunut itu Pak. Kunut itu dalam mazhab Syafi'i sunnah abad. Sunnah abad itu apa? Sunnah kalau ditinggalkan disunahkan untuk menggantinya dengan sujud sawi, tapi tidak pernah menjadi rukun sholat. Tapi karena sudah menjadi politik identitas, kalau orang sholat subuh tidak berani meninggalkan kunut karena sudah menjadi politik identitas. Yang tumakninah wajib itu bisa jadi ditinggalkan karena sudah menjadi politik identitas. Demikian juga talafut biniyah. Dalam kitab mazhab Syafi'i apapun tidak ada yang mengatakan kalau orang sholat tanpa usholi itu batal sholatnya. Tapi bagi pengikut mazhab Syafi'i yang kebanyakan itu sudah menjadikan politik identitas, sehingga kalau tidak talafut ya berarti kayak meninggalkan yang wajib dan bahkan menganggap sholatnya tidak sah gitu. Sebagaimana nih yang dikatakan siapa? Abu Ishaq Asy-Syirazi, ini ulama terkenal dalam mazhab Syafi'i. Fa inna wa biqalbi, kalau seorang itu niat dengan hatinya, duna lisani, tanpa dilafadzkan, ajza'ahu, sudah mencukupinya. Wa min ashabina man qol, di antara sahabat kita, sahabat-sahabat kita itu apa sih? Maksudnya ulama yang secara pemikiran atau secara manhaj mengikuti Imam Syafi'i, meskipun tidak harus satu masa dengan Imam Syafi'i.
Ada yang berpendapat yang bi qalbi. Seseorang itu niat dengan hatinya, wa yatalaffaz bilisan, dan melafadzkan dengan lisannya. Maksudnya apa? Hatinya niat, lisannya juga melafadzkan menjadi usolli gitu. Walaysa bisyai', tapi pendapat ini tidak betul. Li'anna niyata hiyal qasdu bil qalbi. Karena niat itu menyengaja dalam hati. Ini pendapatnya siapa? Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini mazhabnya Syafi'i juga gitu. Dan sehingga kalau Muhammadiyah memilih niat itu tidak dilafadzkan, ya memang tidak semua ulama sepakat kalau ada kesunahan apa? Mentalafadzkan niat gitu. Hanya mazhab apa? Syafi'i itu pun ulama mutaakhirin, ulama yang belakangan. Dan bahkan sebagian mazhab termasuk mazhab Maliki itu membid'ahkan talaffuz bin niat. Sehingga yang dipilih oleh Muhammadiyah karena usolli itu tidak pernah apa? Ditemukan hadisnya. Maksudnya ada hadis yang menjelaskan Nabi kalau mengawali sholat bilang apa? Usolli, maka ya tidak kita apa? Lakukan. Orang yang berpendapat tentang kesunahannya niat, Pak, biasanya yang dijadikan dalil apa? Yang pertama itu dalil secara nas, dikiaskan dengan ibadah haji. Karena Nabi ketika haji bilang apa? Labaika hajjan atau labaika umrotan atau labaika hajjan wa umrotan, sesuai dengan jenis hajinya. Ada 3 itu kan, haji ifrad, haji apa, qoron, haji apa, tamattu gitu. Itu kan diucapkan kan. Kemudian sholat dikiaskan dengan niatnya Nabi ketika apa, mau melakukan manasik haji. Kias semacam ini boleh atau tidak? Berarti yang ada nasnya itu ibadah haji. Yang mau dikiaskan itu sholat. Sekarang sholat sama haji itu dulu mana, Pak? Dulu sholat. Sehingga ibadah yang dulu, maksudnya secara tahun itu lebih awal dikiaskan ibadah yang baru, itu kalau dalam kias disebut kias batil, kias yang menyalahi apa? Kaidah. Sehingga kalau kias semacam itu pasti tidak bisa diterima. Kemudian yang kedua, biasanya Pak, kalau jenengan baca Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, kenapa kok disunahkan talaffuz bin niat? Dikatakan liyusa'ida al-lisanu al-qalba. Kenapa kok kita melafadzkan niat? Supaya lisan itu membantu hati. Nah sekarang niat itu aslinya di hati atau di lisan? Di hati. Masa yang betul kan seharusnya hati membantu lisan, bukan lisan membantu hati, kan secara logika kan semacam itu. Nah, sehingga kalau ditarjih tidak ada anjuran untuk melakukan apa? Talaffuz bin niat. Kemudian juga Pak, kalau niat itu harus muqaranah tadi antara apa? Hati dengan lisan. Kalau dalam konteks sholat Pak, coba kalau orang mau melakukan puasa itu bisa muqaranah atau enggak Pak? Puasa kan ibadah makruh, harus niat enggak? Niat. Oke. Kemudian niatnya itu diawali dengan awal masuknya ibadah. Kalau awal masuk ibadah sholat ya berarti takbir. Berarti antara niat dengan takbir muqaranah. Nah sekarang kalau puasa itu dimulainya kapan? Startnya, permulaannya tulu'ul fajri, terbitnya fajar. Berarti jenengan mengintai fajar dulu. Kalau fajar itu sudah fajar apa? Sodik itu sudah muncul, baru nawa itu sauma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya. Kan susah Pak. Kan nggak mungkin orang melakukan muqaranah
membarengkan niat dengan ibadah puasa. Tapi kalau sholat itu mungkin bisa, meskipun agak susah tadi ya. Tapi yang jelas kalau puasa itu sangat susah Pak. Sehingga kalau jenengan habis sahur itu melihat fajar ini sudah keluar atau belum. Kalau keluar pasti ya baru nawaitu somagotin dalam hatinya. Sehingga nawaitu somagotin itu dibaca di mana Pak? Setelah sholat tarawih, nggak perlu nunggu nunggu terbitnya fajar. Kemudian berikutnya, ini yang terakhir ya, karena mau 9:30 sudah. Ketika kita tadi sudah niat, kan tadi berdiri niat, kemudian ada anjuran untuk melihat masjid. Masjid itu tempat sujud. Jadi sholat itu pandangan mata itu ke masjidnya. Masjid itu tempat sujud. Soalnya banyak orang yang sholat itu menghadap ke depan Pak. Kalau jenengan sholat menghadap ke depan Pak, itu jelas tidak khusyuk. Apalagi di depannya ada orang yang pakai baju atau kaos ada tulisannya pupuk apalah semen gresik ataupun cap sarungnya itu yang menjadi masalah. Sehingga orang kalau sholat matanya itu tidak menghadap tempat sujud, pasti sholatnya tidak khusyuk. Nah, sehingga ada anjuran sholat itu menghadap ke tempat sujud. Dan sahabat itu dulu Pak, ya kayak anak kecil gitu, sholat itu ya menghadap ke depan atau mungkin mendangak lihat langit, karena dulu masjid itu belum ada atapnya. Masjid Nabawi kan dulu nggak ada atapnya, ya kayak kecil, anak kecil itu. Jadi sholat itu juga delok langit dan sebagainya itu. Sehingga turun tadi ayat hafidu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Qanitin itu khosyin, maksudnya sholat khusyuk itu menghadap ke tempat sujud. Kemudian alladzina fi sholatihim khosyiun qad aflahal mu'minun. Kemudian ada alladzina hum fi sholatihim khosyiun. Orang yang sholatnya khusyuk itu pasti posisi kepalanya itu ditundukkan ke tempat sujud. Dan sehingga di dalam hadis Abu Hurairah dikatakan Rasulullah itu kalau sholat itu rafa'a basarahu ila sama, penglihatannya atau matanya diarahkan ke langit. Fanazalat alladzina hum fi sholatihim khasyi'un gitu. Kemudian berikutnya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu mengucapkan Allahu Akbar. Ini pendapat jumhur ulama, kecuali Imam Abu Hanifah. Kalau Imam Abu Hanifah jenengan Allahu A'zam boleh Pak, salatnya sah. Atau Subhanallah sah. Tapi itu pendapat Imam Abu Hanifah saja. Tapi jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i yang namanya takbir itu ya Allahu Akbar. Karena Nabi bilang idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau sholat ya ucapkanlah takbir, yaitu Allahu Akbar. Dan takbir yang mengawali sholat itu disebut takbiratul ihram. Ihram sudah kita bahas ya. Ihram itu dari haram itu Pak, sesuatu yang mengharamkan. Karena wazannya af'ala yuf'ilu, ahrama yuhrimu, ihram. Makanya disebut takbiratul ihram. Maksudnya mengharamkan apa? Mengharamkan segala aktivitas dan ucapan yang tidak ada kaitannya dengan sholat. Kalau jenengan sudah Allahu Akbar, kemudian haus, ambil air minum, itu sholatnya batal. Itu. Tapi kalau sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi, minum air itu menjadi boleh. Makanya Nabi bilang miftahus sholati tahur, kunci sholat suci. Wa tahrimu wa takbir, yang mengharamkan takbir yang disebut takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim,
yang menghalalkan itu apa? Salam. Takbiratul ihram itu hanya kita apa? Lakukan ketika memulai sholat. Lawannya kok lawannya. Di samping takbiratul ihram ada takbir intiqal. Takbir apa? Intiqal. Takbir intiqal itu yang apa? Takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan, atau min ruknin ila ruknin akhar, dari satu rukun ke rukun yang lain. Semua gerakan Pak, takbir intiqal itu tempatnya 4 Pak. Apa? Yang pertama Pak, raf'in, ketika kita naik ke atas. Yang kedua khafdin, ketika kita turun. Yang keempat apa? Qu'ud, ketika kita berdiri. Kemudian apa? Julus, ketika kita duduk. Pasti tempatnya 4 ini Pak. Posisi takbir intiqal, posisi kita pasti 4. Kalau enggak turun, ya apa? Naik. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Kecuali kita naik untuk i'tidal, itu yang kita baca apa? Sam'alah, itu apa? Sami Allahu liman hamidah gitu. Oke. Jadi takbiratul ihram mengucapkan Allahu Akbar, dan ini menjadi rukun salat. Karena dalam hadis umdah dalam masalah salat Rasulullah bilang apa? Idza qumta ila sholati fakabbir. Kalau engkau mau melakukan salat maka ucapkanlah takbir. Tapi kalau takbir intiqal hukumnya apa? Sunnah. Oke. Mungkin sampai sekian ya. Kita nanti ulangi lagi masalah takbir ini. Bagaimana kaifiyah tata cara mengangkat tangan. Mungkin ada yang ditanyakan satu saja. Kalau enggak kita cukupkan. Enggak ada ya? Sudah malam juga. Enggak ada ya? Oke, kita cukupkan dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.